Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini amal saleh bagi kita semua. Ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian, to the point aja. Kita langsung bahas pertanyaan ya. Setelah tadi rekan-rekan mendapatkan pencerahan dari Ustadz Dadang, sekarang kita memasuki dialog. Nah, nanti setelah itu kita masuk ke materi tematik. Ya Kang, mulai. Ya. Pertanyaan pertama, sepupu saya ikut paguyuban Kasundaan. Mungkin kalau di Jawa ada Kejawen, kalau di Sunda ada Kasundaan. Di dalam pertemuan rutinnya diajarkan tentang ilmu makrifat. Di rumahnya ada aktivitas bersama kelompoknya seperti nyenget dupa, susuguhan, bunga-bunga, dan lain-lain. Waktu ritualnya dilakukan setelah maghrib sampai menjelang pagi. Mereka tidak melakukan sholat, puasa, tetapi mereka mempercayai bahwa Tuhan itu ada di sekeliling badannya dan menganggap Tuhan itu adalah kita. Bagaimana cara menyikapinya sedangkan sepupu saya itu sudah berkeluarga dengan 2 putri? Ya, pertama, rumusnya seperti yang sudah kita sepakati bersama, bahwa kalau kita melihat kemunkaran, ubah dengan kekuasaan, kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Kalau orang di usia seperti itu masih tanda petik dalam kesesatan, memang hanya doa yang bisa kita panjatkan. Karena orang seperti itu udah settle dengan kesesatannya. Makanya zaman Rasul tipe seperti ini banyak. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. La yaqulanallah. Kalau kamu bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Tetapi pengabdian mereka bukan kepada Allah gitu. Nah, ini persis seperti itu ya. Jadi kalau bicara sesatnya mah nggak usah dibahas lagi dah. Sesat ya. Bukan berarti saya memerangi orang Sunda, bukan. Mau Kejawen, mau Kasundaan, dah sesat lah ya, sama kan gitu. Itu artinya meneruskan kebiasaan nenek moyang ya. Alhamdulillah sekarang mah udah banyak sekali perubahan. Dulu mah kalau malam Jumat sering gitu kita mencium bau kemenyan ya. Iya. Dulu waktu kecil yang hilimir gitu. Kita lupa hari juga ingat, iya pasti malam Jumat. Karena ada bau. Nah, tapi sekarang kan sudah mulai berkurang. Jadi begini, perubahan itu memang butuh waktu. Saya lihat kondisi umat Islam sekarang ini makin bagus ya. Kalaupun masih ada yang seperti tadi, itu jumlahnya makin kecil, nanti juga habis. Apalagi kan dia sudah berumur belum, ya tunggu aja lah dah. Tuh, nggak usah terlalu khawatir, karena kalau 40 meren paling lama 20 tahun lagi gitu ya. Habis aja gitu. Dan makin kesini makin berkurang. Nah, tugas kita adalah membangun generasi-generasi berikutnya. Itu sebabnya Rasul menyebutkan kalau ada orang yang sudah sepuh dan orang muda itu dua-duanya ahli ibadah, Allah lebih suka kepada orang muda yang ahli ibadah. Ya, karena memang orang muda yang ahli ibadah secara hitungan matematik dia masih punya waktu banyak gitu loh. Anda sudah melakukan, Anda sudah mengingatkan dengan hati. Ya syukur-syukur Anda bisa discuss. Tapi kalau nggak bisa discuss ya sudahlah gitu. Terus kita itu kalau ngubah orang jangan terlalu berambisi untuk berubah oleh tangan kita. Gini-gini, kita punya anak. Kita harus berusaha anak kita itu soleh. Tapi juga jangan terlalu berambisi bahwa dia akan berubah dengan tangan kita. Mungkin oleh gurunya, mungkin oleh temannya. Ibu-ibu saja insaf bukan oleh suami ibu. Nah, ibu tuh insaf bukan oleh tangan suami ibu. Suami ibu udah nggak mempan. Ini ada beberapa suami yang curhat sama saya. Pak Am, terima kasih, istri saya banyak berubah. Padahal yang Pak Am sampaikan itu persis seperti yang saya sampaikan. Tapi saya mah tidak dipercaya Pak Am. Gitu. Saya teh udah bilang gini, Ma, ya, kalau mengeritik suami teh jangan terlalu tajam gitu. Karena katanya setiap orang kan punya kelemahan gitu.
Apa katanya? Lah, eta mah kahayang papa we gitu. Tapi cenah begitu Pak Aam ngomong, istri saya teh berubah. Ngomong teh jadi lebih santun. Nah, jadi kita itu kalau mau ngubah orang tidak perlu terlalu berambisi oleh kita. Saya juga tidak terlalu berambisi Anda berubah oleh tangan saya. Tapi semoga gitu. Mungkin saja oleh saya tidak berubah, tetapi begitu dengar dari yang lain kok sama dengan yang diomongin sama Pak Aam baru robah. Bukan oleh saya, oleh tangan kedua. Gitu. Atau Anda pernah dengar dari orang lain, sekarang saya ngomong, oh bener cek si Pak Aam gitu, rubah oleh saya. Padahal informasi awalnya dari orang lain. Jadi kita tidak tahu berubah itu oleh tangan siapa. Nggak tahu. Memang berubah oleh Allah, tapi maksudnya melalui siapa kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu. Jadi Bu, Pak, kalau kita punya anak, kita menginginkan anak kita soleh, ya itu wajar dan harus begitu. Tapi jangan terlalu berambisi bahwa anak kita itu soleh dengan tangan kita. Jangan terlalu berambisi gitu. Ini juga sama, belum tentu oleh tangan Anda, tetapi boleh jadi Anda bersaham mendoakan dia gitu. Ya, wallahu a'lam. Berikutnya, Ustadz, saya seorang istri pernah hilap pacaran sama suami orang. Kalau bapak tersebut kirim ciuman lewat chatting, apakah kami berdosa? Kami kan tidak bersentuhan. Ya, sebenarnya ada persoalan yang sudah tidak perlu dibahas oleh agama. Oleh nurani juga selesai sebenarnya. Iya kan, Anda pikir persoalan itu harus selalu diselesaikan dengan jawaban agama? Kata Rasul, istabti qalbaka, tanya we nuranimu. Kayak yang barusan, nggak usah dijawab oleh ustadz atau jangan nanya ke ustadz nu kitu. Tanya we hati sendiri, istabti qalbaka, tanya hatimu. Sok ya, nu teu sakola ge bisa jawab eta. Bener enggak? Iya, jadi begini. Anda tuh jangan cari pembenaran dari saya. Anda teh maunya kan gini, ya, oh atuh ari cuma sekedar chatting mah nggak apa-apa. Anda teh kan maunya denger gitu kan? Nggak mungkin, ya. Nggak mungkin. Pokoknya gini, kalau kita menghadapi ada orang yang datang kepada Rasul, ya Rasulullah bla 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 bla. Panjang itu orang bicara kepada Nabi. Tahu nggak? Nabi jawabannya sangat singkat. Istafti qalbaka. Tanya hatimu. Udah. Diam orang itu. Jika Anda we ayeuna diam tuh. Terus itu mah nggak usah pakai dalil atuh. Gitu. Nah, mungkin saya akan jawab panjang kalau misalnya Pak Am, saya masih cari jodoh, kadang kami chatting dengan seseorang, terus nah itu masih leheung, saya teh ada analisa. Ari ieu mah teh kudu dianalisa atuh. Ya, apanya sok? Mau dianalisa apanya? Apa jawabnya, Bu? Sok apa? Ya udah, lanjut pertanyaannya. Ya. Berciuman lewat dunia maya. Chattingnya aja udah salah. Chatting tuh nggak salah, tetapi kalau muatannya, saya aja dengan perempuan kadang chatting, tapi chattingnya apa? Kalau hal-hal yang maslahat, Pak Am, saya sekarang ada di Kalimantan, udah lama nggak pernah ke MPI, gimana keadaan MPI sekarang? Nah, saya jawab, oh makin dahsyat. Dahsyat, anak teh dalapan dahsyat. Terus gambar seri genep. Apa salahnya? Dosakah saya chatting itu? Tidak. Ada teman saya yang, Kang, ya teman saya waktu S2 di sini, sekarang dia di Aceh, ya perempuan gitu. Dulu inget aja kalau ada tugas statistik tesok bareng ngerjakeun gitu ya, gitu. Nah, suka gini, Kang, inget nggak kalau kita abis ngerjain tugas Dr. Harun, dulu ada Dr. Harun tuh dosen statistik tuh, ya. Kita tuh suka makan sate di jalan apa tuh? Iya pernah sih udah gitu makan. Ya, gitu. Nah, ya saya kan jawab, oh iya gimana sekarang, bla 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 gitu. Ya, putranya sekarang di mana? Chatting, terus apa masalahnya? Jadi chattingnya nggak masalah, tapi konten chattingnya yang bikin masalah, gitu.
Jadi tadi bertanya bagaimana berciuman lewat dunia maya gitu, ya. Nya atuh meureun sebelum ciuman teh ada redaksi naon atuh itu. Masa ujug-ujug gitu. Ujug-ujug assalamualaikum gitu, masa sih? Enggak mungkin. Pasti ada introduction-nya dulu. Apa? Sok araraneh. Ya. Ya, udahlah, istabti qalbaka, tanya aja hatimu. Ya. Ya, lanjut Kang, satu lagi. Pak Am, saya ada masalah dengan istri saya. Waktu diajak berhubungan, dia tidak mau dengan alasan khawatir kesiangan datang ke MPI. Gusti aya gitu. Jadi saya bener kan jawab MPI gimana Pak Am? Dahsyat. Nah ini contohnya, ya kan? Ada yang dari Kalimantan, dia pernah di sini lama, ya kuliah di sini, sekarang di Kalimantan, nanya kangen sama MPI. Ya saya bilang MPI itu dahsyat, buktinya sampai hubungan intim ditolak karena takut kesiangan ke Jigana iya nu di Parayun dah. Jigana, tapi saya nggak tahu yang mana ini. Dah yang di belakang mah mau jawaban gitu. Ya gimana Kang, lanjut. Soalnya saya nggak mau ketinggalan ceramah Ustadz Am. Sampai sepekan ini saya tidak menyentuh sebentar. Tadi alasannya takut kesiangan gitu ya. Sampai sepekan ini saya tidak menyentuh istri saya karena saya takut ditolak lagi. Bagaimana cara penyelesaiannya? Dosakah saya sebagai suami? Tapi setiap hari saya berlaku baik terhadap istri saya. Terima kasih. Oke, yang salah istri Anda. Tuh, coba walaupun Anda berpihak ke MPI, tapi saya katakan itu salah. Ya, kan saya harus menjawabnya objektif. Jadi jangan gini, karena ke MPI betul istri Anda. Nggak mungkin. Sebenarnya hubungan suami istri itu bagian dari kehidupan yang inherent dalam rumah tangga. Ya. Makanya ada hadis yang mengatakan, ketahuilah kamu halal dengan istrimu dengan kalimat-kalimat Allah. Jadi ketika selesai akad nikah, Rasul mengatakan, ketahuilah kamu menjadi halal dengan istrimu karena kalimat-kalimat Allah. Jadi artinya apa? Laki-laki dan perempuan yang tadinya haram itu diikat dengan ikatan yang agung, yang besar, ya. Nah, itu menjadi halal. Nah, ketika bicara halal, pertama, suami harus memperlakukan istri secara baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri dengan baik. Tetapi di sisi lain, ada keterangan yang mengatakan, kata Rasul, ketahuilah bahwa wanita solehah itu in amartaha atau atka. Kalau kamu meminta, dia taat. Kalau kamu menyuruh, dia taat. Jadi bapak-bapak, sebagai suami harus memperlakukan istri secara baik. Tapi di sisi lain, si istri wajib taat kepada suami. Nah, jadi maksud saya, itu menggambarkan bahwa suami istri itu harus menempatkan, saling menghormati, dan saling memahami di atas segala-galanya. Jadi ketika bapak perlu sesuatu kepada istri, itu dasarnya menghormati. Gitu. Dasarnya menghormati. Ya. Itu sebabnya bapak harus lihat keadaan istri. Kalau ternyata keadaan istri misalnya anak sedang sakit, udah 2 malam kurang tidur, ya. Tapi bapak masih meminta hubungan intim, istri menolak, nah bapak nggak usah marah. Karena mungkin ada situasi kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Karena yang namanya hubungan intim itu yang sempurna adalah apabila kedua-duanya membutuhkan. Tapi kalau salah satu yang membutuhkan, maka sebenarnya hanya satu pihak saja. Karena hubungan intim itu sebuah teamwork gitu loh. Ya, nggak bisa ada unsur pemaksaan. Nah, tapi untuk ibu-ibu, Anda harus punya kerangka fikir bahwa taat kepada suami itu lebih wajib daripada sholat tahajud, daripada datang ke MPI. Maaf ya, ada istri ketika diajak hubungan intim sama suami, malas mandi besarnya, aku nanti pengen tahajud. Padahal mengikuti ajakan suami
itu pahalanya lebih besar dari tahajud. Ya. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana hubungan intim itu ibadah gitu? Kok bisa? Kata Nabi, coba kamu lakukan itu bukan dengan istrimu. Hukumnya apa? Haram. Maka kalau kamu lakukan dengan suamimu, dengan istrimu, itu adalah halal. Itu jadi ibadah. Jadi maksud saya, kita harus berpikir skala prioritas. Ya. Kalau sesekali, ya mungkin bisa dipahami. Tapi kalau tiap malam minggu ngajak ditolakan MPI, saya tidak ikut bertanggung jawab. Saya nggak ikut. Jadi jangan aja di akhirat gini, kata Anda teh, Pak Aam sih ngadain MPI-nya pagi-pagi. Ya, saya akan berlepas diri dari ini. Karena kalau sesekali it's okay, ya kan gitu. Tapi kalau acap kali, ya seolah-olah mun malam minggu mah itu mah nggak boleh disentuh karena itu waktu MPI. Nah, saya nggak suka. Nah, Bu denger ya, Ibu kalau suami Ibu lagi cuti di rumah, hari Senin lagi cuti nih, Ibu mau puasa, Ibu harus minta izin kan? Ayah, mau pakai mamah enggak? Apa? Enggak, ya mah bisi, mamah teh mau saum Senin. Kata suami, enggak apa-apa, saum saja. Ternyata Bu, maaf ya ini karena masalah agama. Ibu teh puasa hari Senin. Ternyata suami itu mengajak hubungan siang hari. Dengar, Anda boleh membatalkan saum Anda karena Anda saum sunnah. Tapi kalau saum wajib nggak boleh. Jadi gini, ayah maaf mamah teh ini teh saum qada. Kan hutang mama belum terbayar Ramadan kemarin dan Ramadan sebelumnya teh 40 hari. Hah? Gitu. Iya kumulasi. kan mama baru insapnya 2 bulan terakhir ini. Gitu. Jadi kalau saum wajib nggak boleh dibatalkan Bu. Tapi kalau saum sunnah Anda boleh batalkan. Boleh batalkan. Karena taat kepada suami itu lebih wajib daripada saum sunnah gitu. Jadi ternyata logika hukumnya itu jelas sih sebenarnya. Jelas, cukup jelas lah gitu. Namun juga Bapak karena ada ayat yang mengatakan perlakukan istri dengan baik ya. Nah itu sebaiknya juga melihat keadaan, melihat situasi gitu. Apakah itu timingnya tepat melakukan hal itu gitu. Jadi memang Islam mengajarkan agar dua-duanya itu nyaman. Jangan merasa ada yang tertekan begitu, ya. Oke, itu saja kita break dulu ya.